Halo, selamat datang di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Baginda minta Abu Nawas ungkap 2 rahasia alam. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal, Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama, Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini, ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Tanpa pikir panjang dan ragu-ragu, Abu Nawas menjawab, di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Kemudian, Abu Nawas menjelaskan lebih rinci. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tidak berbekas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Dari cerita ini, kita dapat memahami bahwa ada ilmu-ilmu yang gaib atau yang tidak dapat dijangkau dengan pemikiran manusia. Manusia hanya perlu meyakini adanya saja. Contohnya seperti batas jagat raya ciptaan Tuhan. Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta, di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah As-Sajdah ayat 4. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian, dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau sittati ayyamin. Selanjutnya, para mufasir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sittati ayyamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayyamin. Jagat raya ini adalah sebuah masa atau susunan unsur-unsur itu berada dalam perbentangan, sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta, serta pemeliharanya yang Maha Pengasih sebagai ciptaannya.
Alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah dan memuji Allah. Antara alam semesta atau makhluk dan Allah mempunyai keterikatan erat, dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaan amat bergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya.